Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sabilul fauzi, jalan kesuksesan. An Abi Malikin al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abu Malik al-Ash'ari radhiyallahu an, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman, adapun bersuci yaitu setengah daripada iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan, adapun bacaan alhamdulillah yaitu memenuhi alhamdulillah akan timbangan pahala. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ardi, adapun bacaan subhanallah alhamdulillah yaitu memenuhi keduanya atau memenuhi ia akan barang antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, adapun salat yaitu cahaya. Wassadaqatu burhanun, adapun sedekah yaitu saksi, dalil, penunjuk. Wassabru diyaun, adapun kesabaran yaitu cahaya. Wal Qur'anu, adapun Quran hujjatun laka au alaika, yaitu hujjah yang memenangkan bagimu, au alaika atau merugikan, memberi madarat atas kamu. Kullun nasi yaghdu, tiap-tiap orang yaitu berupaya. Fabayi'un nafsahu, maka ada yang menjual dirinya. Famu'tiquha, lalu memerdekakan dirinya. Au mubiquha, atau menjatuhkan dirinya. Akhrajahu Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. At-tuhuru at-tatahhur, bersuci. Masdarun, yaitu masdar. Wahuwal muraduhuna, dan dia tatahur yaitu yang dimaksud di sini hadis. Syatrul iman nisfuhu, setengah iman. Yaghdu al-ghudu adz-dzahabu wal iyab, yaitu pergi dan pulang. Bayi'un bil ya'i inda Muslim, dengan iya bayi' menurut riwayat Muslim. Wabil hamzi, dan dengan hamzah ba'i'un inda ghairihi, menurut selain Imam Muslim. Wahiyahuna tahtamilu maknayaini, dan dia bai' di sini hadis yaitu boleh jadi akan dua makna. Al-bai'a, jual, wa syara'a, dan beli. Wa zahir huna al-bai', yang zahir di sini hadis yaitu menjual. Yabi'u nafsahu li rabbih, ia menjual akan dirinya kepada Tuhannya. Famu'tiquha maktufatun, yaitu diatofkan ala bayi', ay ba'a nafsahu li rabbi, ia menjual akan dirinya bagi Tuhannya. Fa khallasaha, maka ia menyelamatkan akan dirinya min adzabihi, dari azab Allah. Au mubiquha, ay lam yabi'ha, yakni tidak menjual ia akan dirinya kepada Tuhannya. Fahuwa muhlikuha, maka dia yaitu membinasakan dirinya. Hijratuna, hijrah kita. An Maqil ibn Yasarin radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Maqil bin Yasar radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ibadatu fil harji ka hijratin ilayya, adapun ibadah pada masa kekacauan penuh fitnah yaitu seperti hijrah menuju kepadaku. Jadi zaman sekarang ngaji, begitu orang gak demen ngaji, percis ganjaran ngaji kayak ganjaran hijrah menuju Rasulullah. Al-ibadah al-maqsudu bil ibadati fi hadal hadisi al-ibadatun nawafilu bi kulli anwa'iha. Yang dimaksud dengan ibadah pada hadis ini itu segala macam ibadah yang sunnah-sunnah dengan seluruh macam-macamnya ibadah sunnah. As-salawatu, salat ke, wa sadaqatu, sedekah ke, wa majalisu dzikri, majlis dzikir, wa ghairu dzalik. Al-haraju lughatan yutlaqu 'alal ikhtilat was sur'ah.
Lapad haraj pada bahasa yaitu diucapkan atas makna bercampur aduk, wasur'ati dan cepat. Wal maksudu bil harji al fitnah, yang dimaksud dengan harji di sini yaitu zaman fitnah, allati takhtalitu fi ahwalun nas wa tafsudu, yang bercampur padanya hal ikhwal manusia dan rusak hal ikhwal manusia. Al-ghurrul muhajjalun. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, yaitu bersabda beliau, inna ummati, sesungguhnya umatku, yud'auna, yaitu dipanggil mereka, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, ghurran, pada cemerlang wajahnya, muhajjalina, lagi cemerlang tangan dan kakinya, min asaril wudu'i, dari bekas-bekas wudu. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al, siapa orang mampu dari kalian bahwa memanjangkan akan sunnah ghurrahnya, maka hendaklah ia mengerjakan. Sunnah ghurrah itu wajah melebihi batas yang wajib, tangan melebihi batas yang wajib, kaki melebihi batas yang wajib. Tangan sampai pertengahan lengan, kaki pertengahan betis, itu namanya ghurrah dan takhjil. Akhrajahu Syaikhani, yakni Al-Bukhari wa Muslimun. Ghurran lahum lama'anu nurin fi jibahihim, yakni bagi mereka ada kilauan cahaya pada jidat mereka. Muhajjalin at-tahjil al-bayadu fi qawaimil faras, putih pada kaki-kaki kuda. Ainurun, yakni cahaya, fi aidihim, pada tangan mereka, wa arjulihim, dan kaki mereka. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ara'aitum, apa pandanganmu, lau anna naharon, jikalau sekiranya sesungguhnya ada sungai, bibabi ahadikum, di depan pintu rumah seorang kamu, yagtasilu minhu, ia mandi dari sungai itu, kulla yaumin, pada setiap hari, khamsa marat, 5 kali mandi. Hal yabqa min daranihi syai'un, apakah masih ada dari kotoran dakinya sesuatu? Qalu, mereka sahabat berkata, la yabqa min daranihi syai', tidak tersisa dari kotoran dakinya oleh sesuatu. Qala, Nabi menjawab, fadzalika masalus shalawatil khamsi, maka yang demikian itu perumpamaan salat 5 waktu, yamhullahu bihinnal khataya, menghapus Allah dengan salat 5 waktu akan segala dosa. Jadi kayak kita suatu kayak mandi, ngecas, begitulah. Ara'aitum al-maqsudu bihi, yang dimaksud dengan araitum akhbiruni, beritakan olehmu akan daku. Daronihi wasakhihi, kotoran daki. Masalu ay sifatus salawati as-sifatal ajibah, yakni sifatnya solat dengan sifat yang menakjubkan, hatta asbahat, sehingga menjadi solat itu madribal masal, di tempat perumpamaan. An Sa'd bin Abi Waqqas, diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu bersabda, innaka, sesungguhnya engkau, lan tunfiqa, tidak sekali-kali berinfak engkau, nafaqatan, dengan satu nafkah, infak, tabtaghi biha wajah Allah, yang berharap kamu dengan infak itu akan ridhonya Allah, illa ujirta biha, melainkan diberi ganjaran pahala engkau dengan nafkah itu. Hatta ma taj'alu fi imra'atika, sehingga apa yang kau masukkan pada mulut istrimu. Duit yang kita bagi bini sama dengan sedekah. Maka kalaulah saudara pengen subur, bagi yang usaha khususnya, kalau yang kerja darah repot, saya berharap bagi yang usaha, bagi bini saban hari minimal jadi sedekah ama bini ketika tidak mampu.
Kalau yang bulanan sedekahnya sebulan sekali, maka rezekinya sebulan sekali. Kalau ente pengen dikasih rezeki saban hari, bagi bininya saban hari. Kalau kita kerja bagaimana? Bisa. Karena banyak di Jakarta ini saya ajarin caranya sisihkan berapa perak dari gaji kita sampai ketemu, umpamanya gaji kita berapa, butuhnya 5 juta. Sampai ketemu angka 5 juta pada bulan berapa itu? Baru tuh ini habis masuk gaji baru. Jadi saban hari juga. Enggak bakalan enggak. Orang yang ngasih bini saban hari, rezekinya saban hari. Orang yang ngasih bininya bulanan, rezekinya bulanan. Orang yang ngasih bininya sewaktu-waktu, dikasih rezekinya enggak bakal beda. Emang begitu. Lihat aja. Kayak begitu. Atur kayak begitu. Ini agama. Saban hari. Kalau pengen subur. Itu begitu. Saya lihat Hadratus Syekh Muallim Syafi'i Adami radhiyallahu taala an saban hari. Bagi uminonon, saban pagi. Itu begitu. Nabi kayak begitu ajarannya. Nanti kalau ngaji Fathul Muin bab nafkah akan diatur. Suami ada 3 kategori. Kaya, sedang, miskin. Masing-masing kudu sedekah. Hari ini nggak bisa bagi duit, utang. Untung bininya kagak ngaji, kagak ditagih. Utang itu. Besok kudu double. Itu aturan agamanya. Gitu utang. Begitu. Ente banyak tobat sama bini pulang ngaji, maafin dah. Begitu kayak begitu. Kalau nggak masih bagi bini, seret rezekinya. Itu begitu rumus hidup. Itu kayak begitu. Gitu. Itu kayak begitu. Bagi bini. Ini mana direkam lagi ini ya? Ya Allah, repot ini. Menonton, ya Allah, muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul bakhili wal munfiqi kamasali rajulaini alaihi majubbatani min hadidin. Adapun perumpamaan orang yang pelit dan orang yang berinfak, yaitu seperti perumpamaan 2 laki-laki, di atas keduanya ada 2 jubah dari besi. Min sudiyihima ila taraqihima, daripada tete keduanya sampai pundak keduanya. Fa amal munfiqu fala yunfiqu illa sabagat aw wafarat ala jildihi hatta tukhfiya bananahu wa ta'fu asarah. Adapun orang yang berinfak, maka tidaklah ia berinfak melainkan sempurna, atau awafarat, atau maknanya sempurna, sama, ala jildihi, atas kulitnya, hatta tukhfiya bananahu, sehingga menutupi ia akan telunjuknya, jarinya, wa ta'fu asarahu, dan menghilangkan ia akan jejaknya. Wa ammal bakhilu, adapun orang yang pelit, fala yuridu an yunfiqa syai'an illa laziqat kullu halqatin makanaha. Adapun orang pelit, maka tidaklah ia tidak menginginkan akan bahwa ia berinfak akan sesuatu, melainkan terpleset, lepas oleh tiap-tiap kolong, lingkaran pada tempatnya. Fa huwa yuwasi'uha, maka dia berupaya meluaskannya, wala tattasi'u, dan tidak luas ia. Jadi perumpamaan orang yang berinfak kayak orang yang ada baju besi ngikat sama dia. Orang yang berinfak makin lebar, makin lebar, makin lebar. Orang yang pelit makin ngikat, makin makin nyempit, makin nyempit. Duitnya makin dikit. Begitu lihat air Zam-Zam, dengan diambilin terus, makin habis semakin banyak, makin banyak. Rambut pala dengan digunting terus, makin habis makin gondrong, makin gondrong. Alis dengan dia pelit, enggak dikerok, gondrong apa enggak, segitu-gitu aja. Itu pelajaran, gambarannya begitu. Orang kalau pengen duitnya banyak, ya kudu sedekah. Sebisa kita sedekah, apa aja sedekah. Begitu. Orang pengen sedekah kalau ada masalah, punya utang baru pengen sedekah. Ya mana bisa, berutang, nafsu. Begitu. Sisi, jangan sisa.
Al-jubbah as-saubut tawil, jubah itu pakaian yang panjang. Wa utliqatil jubbatu 'ala dar'i satir, dan diucapkan jubah atas baju perang yang menutup likulil jismi bagi seluruh tubuh. Liwujudil qarinati, karena adanya qarinah, wahya min hadidin, yaitu daripada besi. Lafad min hadidin. Sudiyi jam'u sadin, jamak lafad sadin, mananya tete. Taraqihi majamu tarqutin, wawal admun nati fi akhiril unuk, yaitu tulang yang tumbuh di akhir punggung. Sabagot gotot, menutup. Awafarat, hadza syakun rawi, pakai lafad awafarat, ragu-ragu di perawi, maknanya sama. Wafarat bimakna sabagot, wafarat maknanya sabagot, menutup. Wa ta'fwa asara, tughati asara, menutup akan jejaknya. Wa minhu, setengah daripada makna tughati, afatid diyar, menutup oleh negeri. Idza ghatatha ar-rimalu, apabila menutup akan negeri oleh pasir. Wal makna zahir, adapun maknanya itu jelas. Wa huwa anna dir'a fi jismil bakhili yadhallu sabitan inda tarqutihi, bahwa baju perang pada tubuhnya orang pelit yaitu senantiasa yaitu tetap di punggungnya, di lehernya. Faisiru qaidan, maka menjadilah ia pengikat, yarbitu yadaihi, ia mengikat akan dua tangannya, ila unuki, sampai lehernya, fayaliku, maka binasa ia. Orang yang pelit mah gampang, cirinya pelit itu gampang. Apa yang paling gampang? Orang pelit tuh sama temen yang pelit demen apa gedek? Gedek, padahal sama-sama pelit tuh. Kan kudunya sama pelit demen, ya kan? Orang pelit tuh sama temen yang pelit, itu udah ciri bahwa pelit itu jelek. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirhamin, telah membalap, mengungguli uang seperak akan 100.000 perak. Inilah program Gigi 2000. Begitu dari hadis ini. Gigi 2000, seperak bisa mengalahkan jutaan. Kita orang miskin, gaji kita, duit kita sehari cuman gojek dapat 100.000. Sedekah kita dari 100.000 nih 10.000 umpama, berarti 10%. Ada orang miliaran ngasih sejuta, sejuta itu 0,1%. Begitu. Kayak begitu. Jadi yang dinilai itu bukan angkanya, kadarnya oleh agama. Maka kata Nabi, sabaqa dirhamun alfa dirham. Kita orang miskin jangan malu bersedekah. Karena yang dinilai kadarnya, quality, bukan quantity. Itu orang pada jutaan, biarin. Dia semiliar, bisa saja duit 1.000 ngalahin semiliar. Karena dia duitnya bermiliar-miliar. Jadi kita jangan sungkan dengan sedekah seperak sabanari. Begitu. Karena duit seperak mengungguli ribuan perak. Karena yang dinilai oleh agama kualitas. Kalau duit kita 10.000, sedekah 1.000, mananya 10%. Ada orang 1 juta, sedekahnya 50.000, mananya 0, begitu saudara. Qalu, sahabat bertanya, wa kaifa? Bagaimana mungkin duit seperak ngalahin ribuan perak? Qala, Nabi menjawab, kana li rajulin dirhamani. Ada bagi seorang laki-laki 2 dirham. Biar gampang, 200.000. Tasaddaqa bi ahadihima, ia bersedekah dengan salah satunya 50%. Wantalaqa rajulun ila urdi malih, dan pergi oleh seorang laki-laki kepada hamparan hartanya. Fa akhadha minhu mi'ata alfi dirhamin, maka ia ambil dari hamparan hartanya 100.000 dirham. Fatasaddaqa biha, maka sedekah dengannya, masih gedean itu. Jadi yang dinilai sedekah oleh agama quality. Jadi biar kata kita miskin, punya pisang 2 bagi sama orang, punya air 2 gelas bagi. Sedekah, jangan takut. Jangan ya gua seperak, jangan malu. Ada kotak amal Jumat, biar kata 1.000 isi, jangan pura-pura merem. Makanya sama kiai diajarin,
suruh pakai Jumat tuh pakai baju koko. Koko tuh minimal kantong 2. Seringnya 3, atas, bawah 2. Tumannya diisi tuh semuanya. Begitu, ada kotak di depan, kotak di dalam, ada parkiran, isi aja. Enggak jadi tambah miskin dengan sedekah. Justru hidupnya penuh tenang. Orang tukang sedekah tenang. Duit dari mana? Bingung. Bingung. Sedekah. Kalau saudara belum mampu sedekah, saya ajarin tiap asar baca surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath, terus tuh qira'atan nas seduhuna sampai selesai 40 kali. Setiap asar. Habis 40 kali ditutup dengan baca tasbih 100. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Kalau diamalin ini, ente bakal dikasih rezeki, ente terheran-heran. Kok bisa ya gua kayak begini? Begitu. Terkagum-kagum. Duitnya. Itu kayak begitu. Amalin. Kayak begitu. Asar tapi amalannya. Di luar asar nggak bisa. Asar aja. Idaja 40 kali. Bismillahnya jangan tinggal. Jadi 40 bismillah jadi dengan idaja. Begitu. Habis itu baca subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Habis itu udah ente kan suka ngerti pakai bahasa yang gampang aja. Apa sih disebutnya? Duit ya, duit ya. Udah gitu. Allah juga ngerti. Ente kan ngomong duit itu juga malaikat ngerti. Ngajuin proposal nih ya. Begitu malaikat. Tuh malaikat udah paham. Akhrajahun Nasa'i. Gitu. Jangan sampai susah. Saya nggak pengen teman-teman majelis ini susah. Begitu. Susah. Banyak orang protes sama saya, itu majelis ngajarinya duit mulu. Tapi dia yang ngomongin duit itu kita bagi duit mau. Ente susah berarti. Ente jangan munafik lah. Ente aja butuh duit juga. Gitu. Jangan nyelak muarin jadi susah. Begitu. Jangan. Orang kita butuh ibadah sama Allah tuh perlu duit. Ke Mekah perlu duit. Nikah aja mas kena sama duit. Sampai rukun nikah kata teman kita, ternyata Ustadz, rukun nikah bukan 5, 6. Begitu kata teman kita. Kok 6 difikir 5? Ada yang ke 6 tuh gak ditulis. Tapi ini vital banget apa? Duit. Ini kalau kagak ada yang 5 ini kagak jalan ini, kata dia gitu. Kata. Kalau begitu ente minta rezeki. Enggak salah, enggak salah. Sayyidina Utsman bin Affan, malaikat malu sama beliau. Tukang sedekah. Begitu. Kita gimana mau sedekah kalau nggak punya duit? Begitu. Nah, ditanya, ayus sodakoti afdal. Sedekah mana yaitu yang lebih afdal? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, qala rajulun, berkata seorang laki-laki, ya Rasulullah, ayus sodakoti afdal. Sedekah mana yang paling afdal? Qala, kata Nabi, anta soddaqa wa anta sahihun harisun. Yaitu bahwa kamu bersedekah padahal kamu sehat, harisun lagi rakus, sayang sama duit. Tak malu legina, kamu berangan-angan kaya. Wa takshal faqra, kamu khawatir akan miskin. Wala tumhil, dan jangan mengentar-entar. Hatta idza balagatil khulqum, sampai apabila telah sampai ruh ke tenggorokan, kulta, kamu berkata, li fulanin kada, bagi si anu, saanu tuh ya, wali fulanin kada, bagi si anu kada, yaitu saanu, wa qad kana li fulan, sungguh ada itu bagi si fulan, muttafaqun alaih wa Muslim. Ini hadis penjabarannya begini, saya dongeng kisah Bali. Di Bali sapi itu dihormati, sangat dihormati. Sapi. Ayam pernah protes sama sapi. Kata ayam, saya ini baiknya kayak apa sama manusia? Apanya aja saya persembahkan bagi manusia. Dagingnya, dada mentoknya, telurnya, bulunya, ampe tai saya buat manusia juga. Semua saya korbankan buat manusia. Tapi mana penghargaan manusia kepada saya, kata ayam. Enggak kayak Lupi. Lu mengasih susu doang sama manusia. Ngasih susu. Dipotong juga jarang. Idul Adha banyakan kambing. Begitu.
Tapi orang pada hormat sama kamu sapi. Ada apa? Kata sapi, saya udah ngaji kitab apa ini namanya? Majmu'ur Risalatain. Saya udah ngaji kitab. Saya ngamalin ajaran Nabi. Ajaran yang mana? Itu dari Abu Hurairah yang ada di Bukhari Muslim. Saya ngasih susu sama manusia masih hidup. Sayanya masih hidup bagi susu tuh. Nggak kayak lu yang ngasih paha, lu udah mati. Beda kata Nabi. Bagi masih hidup sama udah mati. Ganjarannya gedean masih hidup. Kamu sedekah, kamu masih sehat, masih rakus, pengen kaya, takut miskin. Itu tuh ganjaran paling gedenya ganjaran. Jangan nunggu mau mati. Pas mau mati itu tanah buat si Anu. Lu kagak omongin juga Quran bakal bagi. Emang udah bagiannya, lu masih hidup. Jangan nunggu mati. Begitu sedekah, nunggu mati. Begitu, ribet. Begitu. Mumpung masih hidup, jadi saya bandingin nih saudara. Kita nih sedekah nih ya, masih hidup. Berapa? 1.000 perak. Masukin kotak amal. Nih saya mau ceritain agama yang sesungguhnya. 1.000 perak kita taruh tuh di kotak amal Jumat. Ama 1 juta buat orang tua kita udah wafat. Tuh gedean 1.000 masih hidup. Ini Nabi yang ngomong. Sayyiduna Muhammad SAW. Nabi yang bilang. Kenapa? Masih hidup tuh masih sayang kita. Masih sayang. Masih sayang. Masih hidup. Masih sayang. Tanah dijual aja pokoknya kalau laku nih tanah mau umroh. Ujungnya mau tanah laku. Bangun kontrakan lagi. Ada tuh yang kayak begitu tuh. Kayaknya ngaji juga orangnya nih. Begitu tuh saudara. Kayak begitu. Jadi manusia tuh masih hidup tuh goyang-goyang. Jadi sedekah masih hidup itu nilainya tinggi. Nilainya tinggi. Jadi kita 1.000 masih hidup. Jangan nunggu mati. Masih hidup. Coba kita bayangin, suka ditulis di Yasin tuh yang ada dalam Sahih Muslim. Bila manusia mati, putus amal perbuatannya kecuali 3 perkara. Pertama sedekah. Lah kalau kita miskin nih, enggak sedekah-sedekah. Lah kita enggak ada ganjaran ini. Apa yang kita mau arepin? Sedekah kita kagak, ilmu ya bukan juga ustadz kita. Begitu, anak soleh, ya emang bapak kita soleh sih. Begitu, kita ya anak soleh, nggak masuk kita. Jadi biar kata seperak, jangan tinggal sedekah. Saya dengar tuh ada Habib Umar namanya, Habib Umar Permen, tukang bagi-bagi permen, tinggalnya di peninggaran, bagi permen, ngantongin nama anak-anak, menyenangin bocah. Sedekah apa aja. Itu Imam Ghazali punya bapak. Amalannya begitu. Kerjaannya dagang celana pangsi nih, celana daleman. Itu maka disebut Al-Ghazali. Bapaknya tukang begitu. Tapi kemana tempat keliling-keliling, kalau ada pengajian selalu doa, ya Allah saya pengen anak saya kayak kiai itu. Kalau kiai tafsir kayak kiai tafsir. Ada kiai fikih, saya pengen jadi anak saya jadi kiai fikih. Ada kiai nahu, pengen kiai nahu. Akhirnya diijabah semuanya. Jadi Imam Ghazali gelarnya Hujjatul Islam. 90% ilmu Islam. Kayak begitu. Sedekah. Kayak begitu. Jangan takut. Yang kayak begitu. Begitu. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyukum malu warisi ahabu ilaihi min malih. Ayyukum, mana-mana kalian, yaitu adapun harta ahli waris, yaitu lebih disukai kepadanya dibanding harta dirinya. Nabi bilang, kamu ini harta orang lebih disenangi dibanding harta sendiri. Kamu itu lebih demen harta orang dibanding harta sendiri. Sahabat bingung. Qalu, mereka bertanya, ya Rasulullah, ma minna ahadun illa malu ahabu ilaih. Tidaklah dari kami seorang pun melainkan harta dirinya, yaitu disukai kepadanya. Enggak ada Nabi orang demen harta orang lain. Semua kita juga demen harta kita. Enggak, kamu lebih demen harta orang lain dibanding harta diri. Qala, Nabi jawab, fa inna malahu maqaddam. Maka sungguhnya harta dirinya itu apa yang telah dibelanjakan, wa mala warisi ma'akhor, harta ahli warisnya apa yang ia tunda-tunda, simpen-simpen. Duit yang di bank
segala macam, kita mati, lah itu buat ahli waris. Belum tentu tuh bini ingat kita. Mana mobil kita Alfa tuh bini kita kawin sama dulu musuh kita lagi. Kan enak dia yang dapetin, yang capek kita. Kalau kita pengen harta kita ke bawah di akhirat, sedekahin. Dengan kita sedekahin, namanya kita sayang sama harta kita. Yang kita sedekahin tuh 1000 perak ngisi kotak amal Jumat, itu duit kita. Ketemu di akhirat. Yang kita simpan di bank jutaan, duit orang lain. Belum tentu ingat kita. Gitu. Maka mumpung hidup, sedekahin buat nyelamatin kita. Nanti di akhirat orang gak bakal kepanasan. Sedekahin apa yang kita mampu untuk kita sedekahin. Jadi kata Nabi, kamu ini lebih sayang harta orang dibanding harta diri. Saya aja nih, mohon maaf, tapi ada video ya. Saya minta izin sama teman-teman yang usahanya asuransi. Saya dari dulu diteleponin mulu asuransi. Saya nggak sebut nama asuransinya karena ada video. Izin Pak, siang, baik. Ini kami dari asuransi anu. Iya baik, minta waktu. Iya baik. Ini begini, kalau Bapak umpama, apa saya tanya, apa benefitnya? Jadi begini Pak, kalau Bapak meninggal, nanti bakal dapat duit 500 juta. Itu buat saya. Iya, buat dibawa kubur, bukan buat anak bini Bapak. Itu bukan buat saya. Yang buat saya mana? Jadi begini Pak, kalau Bapak sakit, rumah sakit saya bayarin. Itu duitnya buat dokter, mana yang buat saya? Kata dia, kalau begini saya nggak dapat nasabah. Selamat siang Pak, begitu. Mana yang buat saya? Benefit saya mana? Begitu, itu mau ahli waris. Kalau kita mati, buat ahli waris. Kita sakit, buat dokter. Yang buat kita, mana dari duit itu? Nah, ini kagak bisa nasabah. Selamat siang Pak, begitu. Sampai sekarang agak dapat tuh sama saya. Jadi kita kudu sayang sama harta kita. Duit kita bagi. Gitu. Dan itu akan banyak. Jadi gambarannya begini. Gambarannya. Saudara nih bagi duit buat yatim. Titipin nama saya. Berapa ya? Masing-masing sampean 10 juta. Ini bagi sama yatim. Lalu sama saya enggak dibagi ke yatim. Buat jalan-jalan ke puncak. Tidur di hotel segala macam. Saudara tahu kira-kira mau nitip lagi enggak? Kenapa? Enggak amanah. Allah begitu. Allah nitipin harta untuk dibagi. Sama kita kagak dibagi-bagi. Allah nggak percaya, maka rezeki kita seret. Kalau pengen dipercaya Allah, bagi. Kata Allah, ini bener nih. Begitu ada larinya nih duitnya, begitu. Nanti dibagi. Kayak begitu tuh. Maka antara bujangan sama orang berkeluarga, rezekinya banyakan yang berkeluarga. Itu begitu. Beda. Kayak begitu. Wah, mana lagi? An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala kulli muslimin shadaqah. Ini hadis menarik nih. Menarik sekali, dan ini modal hidup saya sampai detik ini. Ini hadis terngiang-ngiang di otak kita. Hadis ini yang menggelitik di pikiran dan di hati saya. Nabi ngomong begini, hadis Bukhari Muslim. Kata Nabi, ala kulli muslimin, wajib atas tiap-tiap muslim yaitu sedekah. Pakai ala. Muslim saban hari kudu sedekah. Nabi. Pakai ala wajib, saudara. Saban hari kudu sedekah. Nabi nih yang bilang. Coba, saban hari. Itu sahabat pada bingung. Kalau yang kaya-kaya enggak heran. Yang miskin ini bagaimana saban hari kudu sedekah? Kila ditanya tuh Nabi, ara'aita illam yajid. Apa pandanganmu jika tidak mendapati oleh dia? Bagaimana kalau enggak punya Nabi untuk disedekain? Ini saking pentingnya sedekah saban hari. Istilah saya gigi 2000. Qala, Nabi jawab,
ya'malu biyadaihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaqu. Ia bekerja dengan dua tangannya, lalu ia memberi manfaat akan dirinya dan ia bersedekah. Ketika Nabi dibilang, saban hari kudu sedekah. Bagaimana kalau nggak punya ya Rasulullah? Ente kudu kerja. Coba Nabi. Kudu kerja. Hasil dari kerjanya, potong buat kebutuhan diri, sisihin sedekah. Jangan enggak. Kita dagang, sisihin sedekah. Udah ada kotak sedekah. Berapa? Nabi nggak menyebut angka. Yang penting sedekah. Sama dari. Ini pakai ala, menggelitik di otak saya pakai ala ini Nabi. Ala. Menggelitik. Maka ada kesimpulan 4D pada ujungnya. Nanti kita bedah 4D itu. Kata Nabi, kudu kerja. Nanti buat kebutuhan diri, sisihin buat sedekah. Qala Abu Musa berkata, kila, ditanya lagi Nabi, ara'aita illam yastati', apa pandanganmu jika tidak mampu? Nabi, bagaimana kalau nggak bisa kerja? Udah payah, udah pensiun, begitu, udah pensiun, begitu. Qala, kata Nabi, yu'inu dzal hajatil malhu, ia membantu akan orang punya hajat yang butuh. Kalau enggak punya duit, pakai tenaga. Ada orang mau nyebrang, tuntun dia. Itu sedekah, saban hari. Saya pernah ngajarin, kalau enggak punya apa-apa, taruh gula di sendok depan rumah. Minimal sama semut sedekah. Begitu. Sendok, segula sesendok. Kasih. Taruh depan rumah. Itu begitu. Kalau kita nggak bisa kerja, pakai tenaga. Lu tenaganya aja. Lu nggak punya duit buat bantu pembangunan masjid pondok, ngesernya. Jangan sungkan, ngesernya. Begitu. Apa aja yang Anda punya. Anda nggak punya duit, punya tenaga, tenaga Anda. Tuntun orang buta, payungi orang kehujanan. Itu sedekah. Qala, kata Abu Musa, qila lahu, ditanyakan lagi bagi Nabi, ara'aita illam yastati', apa pandanganmu jika tidak mampu? Buat nolongin dirinya aja kagak bisa. Bagaimana? Qala, kata Nabi, ya'muru bil ma'ruf awil khair, ia suruh dengan yang baik, awil khairi, atau yang baik. Kalau nggak bisa, doa, ngomongin, penyambung lidah. Hei, ini ada masjid yang lagi dibangun, lu bisa bantu nggak sama teman yang kaya? Itu sama, ngomong yang baik, doa. Qala ara'aita illam yaf'al, Abu Musa berkata, apa pandanganmu jika ia tidak mengerjakan? Qala, kata Nabi, yumsiku anisyar, ia tahan dari keburukan, fa innaha shadaqah, maka sungguhnya imsak anisar itu juga sedekah. Singkatnya, sedekah ada 4D. Ini Nabi. Wajib sedekah saban hari dengan cara 4D. Berurutan. Yang paling tinggi 4-4-nya. Apa tuh 4D? 1, dengan dana. Kalau nggak punya, dengan daya. Daya tuh tenaga. Tenaga. Kalau nggak punya daya, dengan doa. Nggak punya doa, diem. Udah bantu kagak, nyela mulu, nyela. Yang kayak begitu, ada orangnya. Ini kagak benar. Diem aja udah sedekah. Begitu. Dana, daya, doa, diem. Begitu. Ini saban hari. Dan ini rumus kami. Kami ini diajarin oleh Maulana Musafi Azami, khusus sedekah sebenarnya. Saya amalin dan syukur sama Allah ta'atus biniwa, berkah hidup, berkah, berkah, begitu. Ada aja jalan rezeki, ada aja, ada aja. Kulli
afadatil umum, lafad kultu memberi makna akan umum. Kulli muslim, ingat, laki, perempuan, kaya, miskin, kere, semuanya ada. Sawaun akana ghaniyan am faqiran, sama saja apakah dia itu muslim, itu kaya atau miskin. Ala kulli muslim, siapa dirinya ngaku muslim, kudu sedekah. Lihat Bintaro Jaya. Bintaro Jaya, dia sedekah jalan, siapa aja boleh lewat. Akhirnya jadi Bintaro Jaya 1, 2, 3 seterusnya, sedekah. Begitu sedekah, jalan. Nggak kayak kita, jalan yang ada aja dikecilin lagi, kecilin lagi. Kelihatan lebar, tambah sempit. Begitu. Ini sedekah. Sedekah. Saya mau dongengin rahasianya. Kenapa orang Kristen kaya-kaya? Nih saya dongengin. Mereka sedekahnya 10% dari penghasilan. Namanya perpuluhan. Itu orang Kristen. 10%. 1.000.000, 100.000. 100 juta, 10 juta. Mereka itu. Di negeri. Maka kaya. Dan Al-Quran enggak ngomongin agama. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa yang Anda infakkan, agama Anda pakai, Allah ganti. Enggak ngomongin agama. Muslim pelit, enggak bakal kasih maju. Kafir, dermawan, kasih maju. Begitu. Sedekah, begitu. Lihat itu orang mancing. Saya demen sama orang mancing. Itu guru saya orang-orang mancing. Itu yang namanya kail, kalau ditaruh di empang, enggak dikasih umpan, taruh aja. Dapat ikan enggak? Kenapa? Ikan bilang ente pelit. Kalau ente pengen dibagi sama Allah, bagi dulu. Begitu kata ikan. Begitu. Nanem dulu, nanem baru panen. Orang sedekah kagak ada, pengennya dapat. Begitu. Pengennya dapat begitu. Berupaya kagak, begitu. Ada orang bilang sama kita, itu ngapa ya? Umroh, enggak ada murid-murid umroh. Kalau pengen gratis mau adik-adik saya. Adik-adik saya juga gak ada yang saya gratisin. Saya ajak, kagak ada, apalagi orang lain. Usaha. Begitu, usaha kagak, dia pengen gratis. Adik saya tuh pun kagak ada yang gratis. Sampai nih hari. Enggak ada, bayar semuanya. Berapa? Sesuai dengan angka yang ada. Begitu, enggak ada. Itu mau saudara bukan pengen gratis. Dia apanya? Nanem dulu, nanem baru panen. Begitu tuh kagak bener. Nah, rapihin hati. Itu hidup kayak begitu. Aro'aita akhbir. Ya'tamilu biyadaihi. Ya'malu mananya. Wa ziyadat ta'ilil mubalagha fin nasyati wal amal. Tambahan tak itu faedahnya karena mubalagha pada semangat dan bekerja. Jadi ada ya'tamilu, ada ya'malu. Hadis kita ya'tamilu, tapi yang saya punya itu di antara yang lainnya ya'malu. Ada dua. Intinya saban hari kudu al-malhuf alladhi sara mutarran, yaitu orang yang menjadi ia yaitu kelaparan, butuh li syai'in bagi sesuatu benda, ngerasa daripada benda-benda, awil madlum atau orang teraniaya. Fa innaha bidomiril muannas ail khoslah minal khairi, domirnya hak tu khoslah minal khairi, wahia khoslahnya al imsak anisyar, yaitu mencegah dari keburukan. Fadlul jihad. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, intadaballahu liman kharaja fi sabilih. Intadaba, mengundang oleh Allah bagi siapa orang yang keluar pada perang sabil di jalan Allah. La yukhriju illa imanun bi wa tasdiqun bi rusuli. Tidak mengeluarkan akan dia kecuali iman kepadaku dan percaya dengan rasul kerusulanku. An arjiahu bimanala min ajrin. Apa? Bahwa Allah an arjiahu, bahwa kami kembalikan dia, pulangkan dia dengan apa yang ia raih, min ajrin daripada pahala, au ghanimatin atau ghanimah rampasan perang, au adkhalahul jannah au udkhilahul jannah, atau aku masukkan dia ke surga. Allah udah janji siapa yang perang sabil keluar benar-benar karena iman, pulang bisa dapat harta rampasan perang atau surga.
Pokoknya bagus semua. Walaula an asyqa ala ummati maq'adtu khalfa sariyatin. Andai sekiranya tidaklah bahwa memberatkan aku atas umatku, niscaya tidaklah aku duduk-duduk di belakang Sariyah. Sariyah itu pasukan perang yang Nabi tidak ikut. Wala wadidtu anni uqtalu fi sabilillah. Sungguh aku kepengen bahwa aku itu terbunuh pada perang sabil. Suma uhya, kemudian dihidupkan kembali. Suma uqtal, kemudian terbunuh lagi. Suma uhya, kemudian dihidupkan lagi. Suma uqtal, kemudian tewas lagi, terbunuh lagi. Perang sabil itu luar biasa. Enggak takut. Muttafaq alaih. Intadaba ajaba. Mengijabah Allah ila sawabil mujahid. Kepada ganjaran mujahid, musari'an padahal bersegera. Min nadabtu fulanan fantadaba. Idza da'autuhu fa'ajaba. Apabila mengundang, memanggil aku akan dia, maka ia mengijabah. La yukhrijuhu ila qauli al-jannah. Hadhil jumlah, adapun ini jumlah mil hadisil qudsi, daripada hadis qudsi. Wa ya ala takdiri makhdufin, dan dia atas takdir lafad yang dibuang. Ay qailan, pada Allah berfirman, la yukhrijuhu. Sariyah, as-sariyah, al-firqa, al-muharibah, allati la yakunu fiha nabiyyu sallallahu. Yang namanya sariyah adalah pasukan yang perang yang tidak ada pada pasukan itu oleh Nabi. Nabi nggak ikut. Wal ghazwa, yang namanya ghazwa, hiyallati, yaitu pasukan allati yashhaduhan nabiyyu, yang menyaksikan, menghadiri akan peperangan itu oleh Nabi. Bila Nabi ikut perang namanya ghazwa. Bila Nabi ngutus doang namanya sari, perang juga. Wala wadidtu jawabu qasamin mahdubin, yaitu jawab daripada sumpah yang dibuang. Wa takdir wallahi la wadidtu. Fadlul hidayah ilallah. An Sahl bin Sa'din radhiyallahu an, diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li aliyin yauma Khaibar, bahwa Rasulullah SAW yaitu bersabda kepada Imam Ali pada hari perang Khaibar, unfud ala rislika hatta tanzila bisahatihi. Unfud, langsungkan olehmu atas pelan-pelanmu sehingga kamu turun di halaman mereka ahli Khaibar. Sumad'uhum ilal Islam, kemudian ajak mereka kepada Islam. Wa akhbirhum, beritahu oleh kamu akan mereka, bima yajibu alaihim, dengan apa yang wajib atas mereka, min haqqillahi fi, dari hak Allah padanya. Fa wallah, maka demi Allah, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan, sungguh bahwa memberi hidayah oleh Allah melalui engkau, rajulan wahidan, dengan sebab engkau, melalui engkau, akan seorang, khairun laka, yaitu lebih baik bagimu, min an yakuna laka khumurun na'am, daripada bahwa ada bagimu unta termewahnya, termahalnya, unta merah. Jadi kalau orang jadi tahu agama sebab kita, ganjarannya dibanding ente sedekah Lamborghini masih gedean ngajarin orang. Jadi ente bisa tahlil, ajarin tahlil. Ada teman datang, bang ajarin saya tahlil. Gak bisa, ntar lu saingan gua lagi. Ah ini gak bener nih, ajarin. Orang pengen bisa ratib, ajarin ratib. Orang pengen bisa bengkel, ajarin bengkel. Apa aja manfaat. Ente bisa masak, bagi ilmu masak. Orang itu jadi sukses bangun masjid, ente dapat ganjaran. Jangan takut, ilmu apa aja manfaat. Nggak ada ilmu yang nggak manfaat. Humrin na'am, al-jimalul albid, unta yang putih, awil hamra, atau yang belang, yang merah. Wahia a'azzu amwalil Arab, dan unta merah itu paling mahalnya harta benda orang Arab. Ya kalau zaman sekarang Lamborghini, mobil paling mahalnya mobil. Begitu. Kalau legenda 2 paling murahnya dah. Yadribu nabihal masal, mereka membuat dengan unta merah ini akan perumpamaan fi nafasati syai'i, pada bermutunya sesuatu. Wa annahu laisa hunaka a'dhamu minhu, bahwasanya tidak ada di sana yang lebih besar daripadanya. Intinya kita
ngajarin orang. Kata Nabi, ente ajarin Ali. Nih Imam Ali nih. Ali ajarin siapa aja. Kita bisa alif, orang ngajarin alif. Kita bisa ba, orang ngajarin ba. Kita bisa baca sholawat, orang ngajarin baca sholawat. Apa aja. Itu ganjarannya besar. Ganjarannya besar. Besar banget. Besar banget. Fadlus syahid. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, berkata Jabir, usiba abi yauma Uhud, terkena musibah oleh bapakku Abdullah pada hari perang Uhud. Bapaknya wafat. Dari 70 syuhada Uhud, salah satunya bapaknya Jabir bin Abdullah. Faja'altu aksifu sauba'an wajihi wa abki. Mulailah oleh aku, membuka oleh aku akan pakaian dari wajah Abah dan menangislah aku. Saya buka-bukain di antara jenazah yang mati syahid. Saya buka, ternyata bapak saya termasuk orang yang gugur di medan juang perang Uhud. Waja'alu yanhaunani, mulailah mereka para sahabat melarang-larang mereka kandaku. Wa Rasulullah SAW la yanhani, padahal Rasulullah SAW itu tidak melarang Rasulullah kandaku. Nabi nggak ngomelin saya nangis di jasad bapak saya. Yang lain udah Jabir, Nabi diem aja. Waja'alat Fatimatu bintu Amrin tabkihi, mulailah Fatimah bintu Amr, bininya Abdullah, ibunya Jabir, menangisi oleh Fatimah akan bapakku. Faqala sallallahu alaihi wasallam, tabkihi aw la tabkihi, mazalatil malaikatu tudillu bi ajnihati hatta rafa'tumuhu. Menangislah engkau akan menangisi engkau akan Abdullah, atau tidak menangisi engkau akan Abdullah, tidak henti-henti malaikat menaunginya dengan sayapnya sehingga mengangkat kalian akan dia. Jadi kau menangis atau tidak menangis, abahmu udah enak di surga. Begitu. Orang mati syahid. Abahnya Jabir. Fatimah bintu Amr, ammatu Jabir, bukan istrinya malah, bibinya Jabir, adiknya bapaknya. Jadi berarti Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram. Haram itu Syi'ib Bani Haram. Itu rumahnya Jabir di Madinah. Ukhtus syahid, saudara perempuannya orang yang mati syahid, walidihi, yakni orang tuanya Jabir radhiyallahu anhu. Fadlul hajj. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala, bahwa Rasulullah SAW yaitu bersabda, man hajja lillah, barang siapa haji niatnya karena Allah, enggak pengen dipanggil Pak Haji dan seterusnya. Pak Mukmin kagak nengok. Pak Haji, siapa yang manggil gua tuh? Itu haji bukan lillah. Falam yarfus, maka tidak berkata seronok, walam yafsuk, dan tidak berbuat fasik, raja'a, maka ia pulang, kayauma waladatu ummu, seperti hari dilahirkan oleh ibunya. Kalau saudara mau haji, haji. Jangan enggak haji, haji. Nanti bengal lagi, enggak apa-apa. Dengan haji dosa habis, bengal lagi dosa baru. Apalagi habis haji langsung mati surga, apalagi habis haji insaf bagus. Mau bagaimanapun haji bagus, jangan enggak haji. Begitu, jangan. Gua haji ngeri nggak bisa bawanya, sholat gua ngeri nggak bisa bawanya. Ini nggak, bukan dibawa, kewajiban bagi yang mampu kudu haji. Begitu, enggak ada cerita-cerita dibawa-bawa, enggak ada. Ar-rafas, arti rafas, al-qaulul faiz, perkataan keji, fil umuril jinsiyah, pada perkara-kara bangsa jenisnya, omongan seronok, omongan porno. Wal kalamul kharij anil adab, omongan yang keluar dari adab. Al-fisik, al-khuruj anit ta'ah, yaitu keluar dari ketaatan. Wa huwa haramun daiman, itu haram selamanya. Lakinau fil haji asyaddu isman wa tahriman, tetapi fasik pada haji itu lebih sangat lagi dari segi dosa, wa tahriman, dan keharamannya. Man khairul ummah, an Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu, anin Nabi SAW qol, dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW ia bersabda,
Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Adapun sebaik-baik kalian itu orang yang belajar akan Quran dan mengajarkan Quran. Ingat, bukan belajar lalu ngajar, bukan. Belajar dan ngajar. Jangan sampai kita udah jadi guru kagak ngaji. Begitu, ngaji aja. Ngaji. Karena nabinya bukan fa'allamah pakai waw. Bukan pakai fa, bukan pakai summa, wa'allamah. Ngaji, ngajar, ngaji. Udah itu aja. Yang paling baik orang yang ngaji, ngajar. Ngaji, ngajar. Ngaji, ngajar. Ngajar, ngaji. Jangan nggak ngaji. Begitu. Akhrajal Bukhari wa Tirmidzi wa rajahu Tirmidzi an Ali radhiyallahu an fadlu tilawatil Quran wallahu misab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qal, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa membaca akan sehuruf saja dari Al-Quran, falahu bihi hasanatun, maka bagi dia dengan sehuruf itu ada satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu dengan 10 kali lipatnya. La aqulu, aku tidak berkata alif lam mim harfun, yaitu satu huruf. Walakin alifun harfun, akan tetapi alifnya satu huruf. Walamun harfun, lamnya satu huruf. Wa mimun harfun, mimnya satu huruf. Jadi 30 kebaikan. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna nabiyya, bahwa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib, sesungguhnya orang yang tidak ada di perutnya sesuatu ayat dari Quran, nggak ada hafalan Quran barang dikit pun, kal baitil kharib, yaitu seperti rumah yang punah. Akhrajahu Tirmidzi wa qala hadza hadisun hasanun sahih. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, yuqalu li sahibil Quran iqra warqa, dikatakan bagi yang sering membaca Quran, iqra, bacalah olehmu nanti di surga, warqa, dan naiklah kamu, waratil, dan tartilkanlah olehmu, kama kunta turatilu fid dunya, sebagaimana kamu tartilkan di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'u biha, maka sungguhnya kedudukanmu di surga di sisi akhir ayat yang kamu baca dengannya. Akhrajahu Tirmidzi wa qala hadza hadisun hasanun sahih. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, jaa salasatu rahtin ila buyuti azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin nabi. Datanglah oleh 3 rombongan menuju rumahnya istrinya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya-tanya tentang ibadahnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma ukhbiru, maka tatkala mereka diceritakan ibadahnya Nabi, ka'annahum taqalluha, seakan-akan mereka itu menganggap berat akan ibadah itu. Faqalu, maka mereka berkata, wa aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kita dibanding daripada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi aja yang luar biasa dosanya diampuni, ibadahnya kayak gitu.
qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, sungguh diampunkan bagi Nabi apa yang terdahulu dari dosanya dan apa yang terkemudian. Setelah mendengar sejarah Nabi kesehariannya, qala ahaduhum, berkata seorang mereka, ama ana fa inni usallil laila abadan, adapun aku maka sungguhnya aku akan sholat pada sepanjang malam selamanya. Kalau begini saya nggak bakalan tidur, setiap malam sholat aja dari maghrib sampai subuh. Wa qala akhar, berkata yang lainnya, ana asumud dahra wala uftiru, aku akan puasa sepanjang tahun dan tidak akan buka-buka. Wa qala akharu, berkata yang lainnya, ana a'tazilun nisa, aku akan menjauh dari perempuan, fala atazawwaju abadan, maka tidak akan kawin aku selamanya, gembujang aja. Faja'a Rasulullah SAW, maka datanglah kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi bersabda, antum alladzina qultum kada wa kada, apakah kalian yaitu orang yang mengucapkan anu dan anu, saya mau sholat sepanjang malam, saya mau puasa sepanjang hari, saya nggak bakalan kawin? Ama wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah. Ama ketahuilah, demi Allah, sesungguhnya aku sungguh orang yang paling takutnya kalian kepada Allah dan yang paling takwanya kalian bagi Allah. Saya ini orang paling takwa, kata Nabi. Lakin nih, akan tetapi aku itu asumu puasa, waktu dan berbuka, waktunya puasa-puasa, waktunya buka. Wa usolli, aku sholat malam, wa arqudu, aku tidur, wa tazawwajun nisa, dan aku kawin dengan perempuan. Ibadah nggak kayak gitu-gitu amat. Jadi waktunya ibadah, waktunya dagang, waktunya mancing. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka siapa yang benci dari sunnahku, maka dia bukanlah dari bagianku. Jadi hidup biasa aja. Ya nikah, jangan sampai enggak nikah. Kan sayang, golok dicuci mulu, dipakai kagak, gitu. Muttafaq alaih. Al-akhlaq wal iman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanahum khuluqan, adapun paling sempurnanya orang mukmin dari segi imannya, yaitu yang paling baiknya mereka dari segi akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim, adapun orang terbaiknya kalian, yaitu orang yang paling baiknya kalian bagi istri kalian. Akhrajahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Wa an Abi Qilabah, dari Abu Qilabah, an Aisyah, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min akmalil mu'minina imanan ahsanahum khuluqan wa altafahum bi ahli. Sesungguhnya di antara paling sempurnanya orang mukmin dari segi imannya adalah yang paling baiknya mereka dari segi perangainya, wa altafahum bi ahli, dan paling sayangnya mereka kepada keluarganya. Akhrajahu Tirmidzi. An Tamimin ad-Dari radhiyallahu qala, dari Tamim ad-Dari radhiyallahu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasiha, adapun agama yaitu ketulusan. Qulna, kami berkata, liman, tulus bagi siapa wahai Nabi Muhammad? Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lillah, tulus bagi Allah, wali kitabi, dan bagi kitab Allah, wali rasuli, dan bagi rasul Allah, wali a'immatil muslimin, dan bagi imam-imam pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan orang awamnya, rakyat jelatannya muslimin. Akhrajahu Muslim, Abu Dawud, wa Nasai. Ad-din, ad-din fil asli lughawi al-jaza. Din pada asal bahasa artinya balasan. Wal muradu bihi huna asy-syari'ah, yang dimaksud dengan din di sini hadis yaitu syariat.
An-nasiha aslun nasiha min nasoha sauba idha khotahu. Nasiha, asal kata nasiha diambil dari kata nasoha sauba, menyulam ia akan pakaian apabila menjahit ia akan pakaian. Wasummiyatin nasihatu bidzalik, dinamakan nasihat dengan demikian nasihat, li'anna nasiha, karena bahwa orang yang menasihati yatubu an sadiqihil uyuba, yaitu mencegah dari temannya akan aib-aibnya, wa yasuddul khalala, dan menutup akan kecideraan. Li'a'immatil muslimin, pemimpin kaum muslimin, maksudnya ulama muslimin, ulama kaum muslimin, au kibaril muslimin, atau orang besarnya kaum muslimin. Wal maksud huwa, yang dimaksud adalah at-ta'atu, yaitu patuh, liman taqallada zimama amrihim, bagi orang yang mengangkat ia akan terali urusan mereka, orang yang memimpin akan urusan mereka. Amatul muslimin hum baqiyatun nas, setinggalnya manusia. An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala, berkata Abdullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. 4 perkara, barang siapa ada 4 ini pada dirinya, maka dia adalah orang munafik yang murni. Wa man kanat fi khasratun minhunna, siapa ada pada dirinya 1 perkara aja dari 4, maka ada kanat fi khasratun min nifaqi hatta yada'aha, maka ada pada dirinya 1 perkara dari kemunafikan sehingga ia meninggalkan perkara itu. Mana yang 4? Idza tumina khana, apabila diberi amanat ia maka ia khianat. Wa idza haddatsa kadzaba, apabila ia bercerita maka ia dusta. Wa idza ahada qadara, apabila ia berjanji berdamai, ghadara, maka ia menipu. Wa idza khasama, apabila dia bertengkar, fajara, maka ia berbuat lacur. Muttafaqun alaih. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada di hatinya seberat biji sawi daripada kesombongan. Qala rajulun, berkata seorang laki-laki, innar rajula yuhibbu an yakuna saubu hasanan wa na'lu hasanatan. Sesungguhnya ada orang yaitu menyukai bahwa adalah pakaiannya itu bagus dan sendalnya bagus. Kata Nabi, orang kalau di hatinya ada sombong kagak bakal surga. Bagaimana Nabi? Ada orang pengen punya mobil bagus, rumah mewah, baju bagus, branded, sendal bagus, bukan bakiat. Qala, kata Nabi, innallaha jamil, sesungguhnya Allah itu indah. Yuhibbul jamal, menyukai keindahan. Jadi kalau ente pengen indah-indah sebagai syukur, nggak apa-apa. Yang nggak boleh sombongnya. Apalagi ente orang usaha. Orang usaha pakai mobilnya, ya Allah mobil doyok, carry, ya mana diterima, carry dah. Begitu. Kalau usaha Fortuner, apalagi Pajero, Land Cruiser. Jadi orang juga percaya kalau nggak punya, ente punya mobil, temannya aja yang punya mobil tuh. Pajero apalah, Fortuner, bang anterin saya. Masuk ente ke dalam, ketemu Cina. Terus sampai di luar, supir, paling yang punya mobil. Ente, wah ini mobilnya aja begini, begitu. Jadi indah itu nggak apa-apa ente. Boleh mobil bagus ente, sarung BHS nggak apa-apa. Begitu. Di atas BHS, AHS, B tuh di bawah A, begitu. Begitu. Benar nggak? Iya, begitu. C di bawah B, begitu. Itu gitu. Al-kibru batarul haq. Sombong itu menolak kebenaran. Wa ghamtun nasi, dan mencibir manusia. Kalau kita nggak menghina orang, ente punya mobil bagus, nggak apa-apa, sebagai syukur. Batarul haq daf'uhu, menolak kebenaran. Wa ingkaruhu, dan mengingkarinya, bita'ali, dengan merasa gengsi tinggi alai atasnya. Ghamtun nas ikhtiqaruhum, merendahkan orang, wazdira'uhum, dan menghinakan orang. Wa yuqalu ghamsu wa huwa bima'nahu ghamsu, maknanya ghamtu.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mayarwi an rabbih, bersabda Rasulullah SAW pada apa yang Nabi riwayatkan dari Tuhannya, hadis qudsi, yu'dhini ibnu Adam, menyakiti akan daku oleh manusia. Manusia itu kurang ajar sama saya. Ya subud dahra, ia mencela akan zaman. Wa anad dahru, akulah pencipta zaman. Biyadiyal amru, di tangankulah perkara itu. Uqallibul laila wan nahar, aku bolak-balik malam dan siang. Jadi manusia jangan mencela zaman. Zaman ini rusak, enggak. Yang rusak orangnya. Jangan mencela zaman. Begitu. Jangan. Kalau ditanya, enakan zaman Pak Harto apa zaman sekarang? Dijawab, enakan zaman Pak Harto. Kenapa? Bini saya masih muda. Begitu. Sekarang udah nenek. Begitu. Siapa yang benar? Jadi jangan mencela zaman. Jangan. Yu'dhini, yughdibuni, membuat murka akan daku, ghadaban syadidan, dengan murka yang sangat. Anad dahru, mananya ana khaliqud dahri, pencipta zaman. An Anas bin Malik radhiyallahu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu ia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Jabal Uhud, tentang gunung Uhud. Apa kata Nabi? Hada jabalun, ini gunung, yuhibbuna, cinta kepada kami. Wa nuhibbu, kami membalas cinta kepadanya. Gunung yang gak ada akalnya demen nama Nabi. Nabi demen nama dia. Bagaimana kita yang ada akalnya bila mencintai Rasulullah? Nabi balas. Gunung aja cinta sama Nabi yang gak ada akalnya. Paham bahwa ini kekasih Allah. Kalau gak ada dia, gak ada semesta. Maka gunung gak ada akalnya, demen nama Rasulullah. Anjing, apalagi ada nyawanya. Kita ada akal, ada nyawa. Kalau demen, maka mencintai Nabi adalah sesuatu yang luar biasa. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada, tidak boleh ngiri, illa fisnataini, kecuali boleh ngiri pada dua perkara saja. Fisnataini, dua perkara. Kita ngiri nggak bagus. Ada namanya bahasa Arabnya dua, ada hasad, ada ghibtoh. Hasad ngiri jelek, ghibtoh ngiri baik. Walaupun dosa hasad maksudnya ghibtoh. Boleh kita ngiri. Ngiri baik. Yang mana nih? Satu, rajulun, ada orang, atahullahu malan, diberikan oleh Allah akan harta. Orang tuh dikasih harta sama Allah, kaya. Fasallatahu ala halakati fil haqi, maka mengkuasakan Allah akan dia atas mendaya gunakan harta pada kebenaran. Ada orang kaya dermawan, boleh kita kepengen kayak dia. Ya Rob, saya pengen kayak dia, kaya dermawan. Tapi kalau ada orang kaya doang, jangan. Ada orang mobil bagus, tuh orang mobilnya bagus, gue pengen kayak dia. Dia lagi puyeng, akhirnya yang tadi dijawab puyengnya, bukan mobilnya. Kaya dermawan boleh. Dua, warajulun, dan orang, atahullahu hikmatan, diberikan oleh Allah akan ilmu. Fahuwa yakti biha, maka ia menghukumi dengan hikmah ilmu, wa yu'allimuha, dan mengajarkan ia akan hikmah. Ada orang dikasih ilmu diamalin, boleh kita pengen kayak dia. Kalau punya ilmu doang jangan. Kalau punya harta doang jangan. Jangan saya pengen jadi orang kaya, jangan. Kalau kata Muallim Syafi'i Adami bilang begini sama saya, Fahru, kalau kamu baca ratib, ini ratib haddad ini khasiatnya jadi orang kaya bener. Begitu bahasanya. Jadi orang kaya bener. Kamu amalin jadi orang kaya bener. Kalau kayanya nggak dikasih jadi orang bener, masih bagus. Begitu. Jadi orang bener, masih bagus. Al-hasad hunah wal ghibtoh. Hasad di sini maknanya ghibtoh, ngiri baik. Wahia tamanni khusuli mislima inda ghairik, yaitu kepengen mendapatkan seperti apa yang di sisi orang lain, ma'a baqa'in ni'mati alaih, serta masih ada nikmat atas orang lain. Begitu. Kalau yang namanya ngiri itu apa? Hasud. Hasud itu yang paling gampang SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu namanya hasud. Bahasa lainnya, ngapa kita yang beli AC, lu yang kepanasan? Begitu. Itu begitu. Itu bahasa. Itu namanya hasud. An Abi Hurairah radhiyallahu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu ia berkata,
qabbala Rasulullah SAW Al-Hasan ibn Ali. Pernah mengecup oleh Rasulullah SAW akan Sayyidina Hasan bin Ali, cucunya, radhiyallahu anhuma. Nabi cium cucunya. Wa indahu, di sisi Nabi, Al-Aqra, ada sahabat namanya Aqra bin Habis At-Tamimiyu, jalisan pada duduk. Faqala, maka berkata Aqra, faqala Al-Aqra, inna li asyaratan minal walad, sesungguhnya ada bagiku 10 anak. Ma qabbaltu minhum ahadan, belum pernah mencium aku mereka kan seorang pun. Saya punya anak belum pernah saya ciumin. Begitu. Anak cium nih jidatnya, kecup. Anak. Fanadhara ilaihi Rasulullah, maka memandang kepada Aqra oleh Rasulullah SAW. Sumaqal, man la yarhamu la yurhamu. Siapa yang tidak sayang, maka dia tidak akan disayang Allah. Sayang sama anak-anak, demen sama anak-anak. Muttafaq alaih. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata ia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rifqa la yakunu fi syai'il zana, sesungguhnya kesantunan tidak adalah ia pada sesuatu melainkan menghiasinya. Wal yunzau fi syai'in illa syana, dan tidak dilepas kesantunan dari sesuatu melainkan memburukkan akan dia. Jadi yang namanya rifiq, santun, itu cakep aja. Kalau hilang, hilang segalanya. Jadi rifiq itu yang bahasa kita adab. Rifiq itu sopan santun. Jadi yang namanya sopan santun itu, mohon maaf, ada orang ganteng, nilainya 10. Ganteng punya ilmu, nilainya 100. Begitu. Nilainya 100. Ganteng punya ilmu, punya harta, nilainya 1000. Punya harta, akhlaknya baik, 10.000. Tapi kalau akhlaknya hilang, satunya hilang. Satu itu adalah rifiq. Jadi 0 walaupun ada 1 juta, 0 aja. Jadi rifiq itu 1. Tapi kalau dia cerdas, ganteng, tambah 0, 10. Dia punya ilmu, 100. Dia punya harta kedermawanan, 1000. Begitu. Tapi kalau rifiqnya nggak ada, satunya hilang. Itu begitu. An Shaddad ibni Aws radhiyallahu qal, dari Sayyidina Shaddad bin Aws radhiyallahu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna allaha katabal ihsana ala kulli syai', sesungguhnya Allah yaitu telah menggariskan, memerintahkan akan berbuat baik atas segala sesuatu. Allah itu nyuruh kita berbuat baik apa aja, sampai pada persoalan membunuh. Fa idza qataltum, maka apabila kamu membunuh, fa ahsinul qitlata, maka perbaguslah akan cara membunuhnya. Memotong binatang diajarin, kalau mau ngorban tuh kambing yang nggak dipotong dijauhin, jangan dikumpul jadi satu. Ini kita mau khitanan, masal, itu yang dihitan tuh harus di ruang tertutup. Begitu. Yang ini dikasih film, suruh Ipin kayak. Yang sampai sekarang saya tanya sama orang Malaysia, siapa bapaknya? Nggak ada yang tahu. Itu orang Malaysianya, apalagi sampean. Itu jadi akhirnya kalau dikumpulin cuman digurung doang tuh, kasih pembatas doang, ampun, yang ini kabur. Gitu. Karena tidak ada ihsan. Begitu membunuh binatang. Begitu dipotongnya, goloknya kudu tajam, segala macam. Itu dalam rangka ihsan. Sampai dikasih kembang, dimandiin, itu ihsan. Wa idza dzabhtum, apabila kamu membunuh, menyembelih, fasnud dzabha, maka perbaguslah akan penyembelihannya. Bagaimana caranya? Wal yuhidda ahadukum syafrata, hendaklah membuat tajam oleh seorang kamu akan pisaunya, falyurih, maka hendaklah menyenangkan ia dzabihatahu, akan binatang sembelihannya. Dibacain bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah SAW,
Telah bersabda Rasulullah SAW, ni'matani, ada dua nikmat, maghbunun fihi makasman nas, merugi pada dua nikmat kebanyakan orang. Ada orang tidak faham bahwa ini rezeki terbesar, ini sumber kesuksesan. Mana tuh? As-sihatu, pertama kesehatan, itu rezeki besar. Jangan ente badan sehat ngeluh mulu, itu nggak ngerti. Wal faragu, dan kesempatan, waktu luang. Dikasih waktu luang itu nikmat. Kesempatan tuh, orang banyak kesempatan mikir mulu, kesempatan nggak datang 2 kali. Begitu. Ini nikmat. Waktu tuh nikmat. Jadi kalau saya tuh punya urusan pengennya tak beres, kelar. Itu begitu. Jangan ditunda besok. Nih diantara saran saya, rezeki ente seret, penyebabnya yang terbesar. Nih penyebabnya, nih pahami nih. Nih banyak orang kurang paham pada bagian ini. Nih kita punya utang, atau kita duit kudu bayar. Biar gampang aja cicilan motor, ya kan? Kita kudu tanggal 15 bayarnya, jatuh temponya. Nih duit udah ada, tanggal 2, bayar aja. Sekarang bayar nanti, bayar. Mendingan sekarang, biar nanti urusan lain. Entar-entar aja, itu yang akhirnya rezeki kita di entar-entar. Banyak orang minjem, nggak punya duit, nih beneran. Nih kita nggak punya duit, minjem duit. Tuh karena kita nggak punya duit, takdir dari Allah nggak punya duit. Maka kita dipinjemi, Allah kasih tundukan orang, minjemin kita. Mau ditagih, mau kagak, bayar. Kalau kita mengentar-entar lah, belum ditagih ini, dia kan kaya, gitu belum nagih ini, itu penyebab rezeki kita seret. Karena kita nggak memanfaatkan waktu. Waktu terus berjalan. Orang-orang sukses itu waktunya terbatas. Nggak ada yang ngobrol, kongres, kongko-kongko, ora beres, nggak ada. Waktunya mereka manfaat. Ketemu orang jam sekian sampai jam sekian. Itu begitu. Manfaat. Saya pribadi dalam ngajar nih, saya demen ngajar ngaji. Dibanding ceramah. Ceramah tuh waktunya panjang, dari habis isya, ceramah jam 12. Banyak buang waktu. Kalau ngajar ngaji datang, ngajar, pulang. Waktu saya stres. Begitu. Karena ini kesempatan paling besar. Saya tuh nggak mau. Maka dalam umroh mau apa travel, saya sebulan sebelumnya udah lunas. Nih duit. Sekarang bayar, nanti bayar. Begitu. Nanti aja. Allah bakal nanti. Karena kita nggak gampangin urusan. Jangan. Ini nikmat yang orang nggak paham. Kesempatan waktu. Kesempatan waktu. Udah. Begitu. Kesempatan waktu. Maka dalam ilmu perkreditan, saya tuh dipanggil mulu sama bank itu. Karena dipuji. Bagus. Begitu. Dipuji. Begitu. Kayak bayar sekolah anak. Sekarang bayar, nanti bayar aja. Entar aja dah. Jangan. Anak kita bakal lambat cara berpikirnya, lambat berkahnya. Itu saya tuh nggak mau. Sekarang kasih, nanti kasih. Ini kan sekarang. Itu begitu jiwa saya. Kalau sekarang udah beres urusannya, begitu. Itu hidup, begitu. Ini nikmat yang orang banyak lupa. Orang dulu sama waktu mahal. Lebih mahal dari duit. Waktu. Sayang. An-ni'mah al-halatul hasanah. Keadaan yang baik. Awil manfaat allati tuqaddamu lil insan. Manfaat yang disuguhkan, yang didahulukan bagi manusia, liyantafi'a biha, agar ia mengambil manfaat dengannya. Al-ghabnu al-khasaratu, kerugian fil bai' pada jual beli. Ayyabi'u bisa basin, ia menjual dengan harga yang merugi. Au yashtari bisa ghalin jiddan, atau membeli dengan harga yang mahal sekali. Jadi waktu tuh mahal. Jadi waktu tuh mahal. Jadi kita jangan diintar-entar. Itu begitu. Nggak diintar-entar terus saja. Mengantar-entar. Orang jadi sakit gara-gara makan entar. Kalau udah waktunya makan. Begitu. Kalau belum waktunya jangan. Begitu. Kayak begitu. Itu kunci hidup sehat. An Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Anas radhiyallahu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahramu ibnu Adam wa tashibbu min husnatani.
menua oleh manusia dan beruban, watashibu minu isnatani, dan tumbuh daripadanya, muda daripadanya, isnatani, dua perkara. Orang umur makin tua, ada yang muda, dua yang muda. Apa tuh muda tuh? Jadi badan memakin kesana makin tua, tapi ada yang masih muda pada dia, dua hal. Mana? Al-khirsu al-mal. Pertama, rakus atas harta. Badan makin tua, loyo, tapi otaknya duit mulu. Itu nggak hilang, tetap muda otaknya. Wal hirsu alal umri, dan rakus atas umur, pengennya panjang aja. Dia berkata begini, aduh ampun banget Pak Ustadz, di kampung saya nih orang-orang tua udah pada meninggal. Begitu, orang-orang tua. Itu maknanya kalau orang-orang tua udah meninggal, ente udah tua. Ente gak mau ngimamin, gak mau adzan. Kalau orang-orang tua di kampung kita udah pada meninggal, berarti kita udah tua. Perasaan muda aja. Begitu. Kalau ada orang perasaan muda, kita bilang, ente ini bang, ya Allah, kelihatan lebih muda dibanding kakekmu. Begitu. Begitu. Nggak ada. Jadi orang makin kesono yang paling gede ambeknya. Begitu. Jangan heran itu. Ambeknya makin gede. Jadi orang makin tua tuh ambeknya makin gede. Dikit-dikit kesinggungan. Orang udah tua begitu. Yang kayak begitu. Ada orang kayak begitu tuh. Yang mana orangnya? Itu kayak begitu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah SAW, ma naqasat shadaqatun min mal, tidak berkurang sedekah dari harta. Tuh ingat, harta nggak bakal berkurang dengan sebab disedekain. Contohnya rambut digunting terus, gondrong lagi. Alis nggak disedekain, segitu-gitu aja. Bahasa Al-Quran nih, la in syakartum, jawabannya ada 3 tambahan. La azidannakum, pakai lam taukid, pakai nun taukid, pakai tasdid saqilatut taukid. Maka Nabi bal yazdad karena ada lam, bal yazdad karena ada nun taukid, bal yazdad karena ada tasdid. Itu begitu. Paling dikit balasnya 3 dengan sedekah. Jadi 3 dengan sedekah. Wa mazadallahu abdan bi'afin ila izan. Tidaklah menambahkan Allah akan seorang hamba dengan rasa maaf, melainkan akan kemuliaan. Wa ma tawaddu ahadun lillah illa rafa'ullah. Tidaklah tawadhu seorang karena Allah, melainkan meninggikan akan dia oleh Allah. Akhrajahu Muslim wa Tirmidzi. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, ia berkata, khattan Nabi SAW khattan murabba'an, menggaris oleh Nabi SAW dengan garis yang segi 4. Wa khatta khattan fil wasat kharijan minhu, dan menggaris Nabi dengan garis di tengah padahal keluar daripada garis itu. Khatta khutatan sigharan ila hadzal ladzi fil wasati min janibi alladzi fil wasat, dan menggaris Nabi akan garis-garis yang kecil kepada ini yang di tengah dari sampingnya yang di tengah. Waqala, dan Nabi berkata, nih bikin garis nih, diagram Nabi. Hadzal insan, ini manusia nih. Wa hadza ajaluhu, ini ajalnya. Muhitun bihi, meliput dengannya. Au qad akhata bi, atau redaksi hadisnya, sungguh ia meliput dengannya. Wa hadza ladzi wa kharijun amalu, ini yang keluar yaitu angan-angannya. Wa hadhil khutatus sigaru al-a'rad, ini garis-garis kecil yaitu segala yang datang pada dirinya. Fa in akhta'ahu hadza nahashahu hadza, wa in akhta'ahu hadza nahashahu hadza. Maka jikalau meluputkan akan dia oleh ini, maka masuk akan dia oleh ini. Jikalau meluputkan akan dia oleh ini, maka masuk akan dia oleh ini. Jadi kita ada segala yang datang, ujian ini datang kesenangan datang ujian. Hidup begitu. Itu manusia. Al-a'rad jamu arad, ay mayatra'u, yani sesuatu yang datang alal insan min maradin, daripada sakit, awahdasin, atau segala malapetaka. Waqad sawwarul hadisul insana fin nisfi, sungguh menggambarkan oleh hadis akan manusia pada setengahnya. Wal murabba, yang segi 4, al ajal, wal umru umur, wal khattul kharij fil wasat, garis yang keluar dari tengah-tengah yaitu angan-angan.
Al-khututus saghiratu a'radun, yaitu segala yang datang tamnau yang menghalang akan dia min taksili amalihi, dari menghasilkan angan-angannya. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi ila utul jadal. Tidak tersesat oleh satu kaum sesudah hidayah dari Allah, yang ada mereka di atas hidayah melainkan diberikan mereka akan pertengkaran. Sumatala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Quran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun, akhrajahu Tirmidzi wa qala hadza haditsun hasan sahih wa Ibnu Majah. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yatakallamu, sungguh ia berkata-kata, bil kalimati, dengan satu kalimat, min ridwanillah, daripada keriduan Allah, la yulqi laha balan, tidak menjumpai ia bagi kalimat akan kedosaan, yarfa'ullahu biha darajat, niscaya mengangkat akan dia oleh Allah dengan kalimat itu akan derajat. Wa innal abda, dan sesungguhnya seorang hamba, la yatakallamu, sungguh ia berkata-kata, bil kalimati, dengan kalimat, min sakhot, daripada yang ada murka Allah, la yulqi laha balan, yang tidak menyumpai dia bagi kalimat itu akan bal, yahwi biha fi jahannam, ia jatuh dengannya ke neraka jahannam. Omongan kalau yang baik ditinggikan derajatnya, omongan kalau enggak baik, tulisan enggak baik akan membawa ke neraka. Naudzubillah min. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim mukhtasaran wa Tirmidzi mukhtasar pada ringkas. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, masalul munafiq, adapun perumpamaan orang munafik, kama salisyati, yaitu seperti perumpamaan kambing, al-airati, yang kebingungan, bainal ghanamaini, antara dua kambing, ta'iru ila hadhi maratan, ia berkumpul kepada ini satu kali, wa ila hadhi maratan, dan ia berkumpul pergi juga kepada ini akan satu kali. Orang munafik itu kayak kambing bingung, kadang kemari, orangnya enggak jejak. Ta'iru tadhabu, pergi, wataji'u, dan datang, linaili watoriya, untuk mendapatkan hajatnya, awil mutaraddidatu, atau yang kebingungan mondar-mandir, al-hairatu, yang bingung, la tadri, tidak tahu, li ayyihi matatba, bagaimana di antara dua orang ia ikuti, al-ghanamaini al-qati'aini, dua gerombolan, minal ghanam, daripada kambing. Al-mizah wal muda'abah. Wallahu alam bisawab. Segini aja. Ayo dikit lagi, satu lagi. Begitu. Ini khatam kayaknya besok malam. Cepet amat ya. Ya janganlah ya. Begitu. Nanti udahan aja ngaji. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna rajulan, bahwa ada seorang laki-laki, istahmala Rasulullah, yaitu minta digendong oleh laki-laki akan Rasulullah SAW. Kata dia bilang begini, Nabi, ayo dong saya dinaikin dong di kendaraanmu. Minta digendong tuh begitu. Ada orang, Nabi canda nih. Nabi, kayak orang-orang dong saya dinaikin di kendaraanmu, di untamu. Apa jawab Nabi? Faqala sallallahu, inni hamiluka ala waladin naqah. Sesungguhnya aku akan membawamu, menggendongmu atas anak unta. Badannya kurus, sama Ustadz Bahak masih gedean dia. Ini orang, Nabi naikin dong di untamu. Ente mau di anak unta aja. Di anak unta. Dia protes. Faqala ya Rasulullah, ma asna bi walidin naqah. Apa yang aku buat dengan anak unta? Badan segede gini anak unta. Roboh. Faqala Rasulullah sallam, pas ditongolin, ini untanya gede banget. Ini sih bukan anak unta, emaknya. Kata Nabi, kalau emak sama anak, kalau sama emaknya biar kata udah bangkotan, anak. Begitu. Wahal talidul ibil illan nuk, tidaklah melahirkan akan unta kecuali oleh ibu unta. Ente bakal saya kan, ini anak, ini mau anak kan bangkotan. Iya, ama emakmu tetap anak, biar kata bangkotan. Begitu kata Nabi. Candanya Nabi.
Istahmala ay qala ya Rasulullah ihmilni ala ba'irin, bawalah aku di atas unta, ay jamalin unta, ihmilni a'tini ba'iran, berikan kepadaku akan unta, ay jamalan yasluhu yang layak lirukubi untuk dinaiki. Wallahu a'lam bishawab. Segini aja doa, ujungnya aja lah, udah malam. Alhamdulillah ghafuri, alhamdulillah ghafuri. Ini yang dibaca sebelum adzan subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ghafuri lil abdi dzil ghururi wal fardi fil umuri wa hamagatil huburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama wali anbiya ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة مرامي للعرب والأعجام يا ربي يا كريم يا حي يا قيوم يا من بنا رحيم وفضله عميم يا سامع الدعاء ورافع السماء يا ذا العطاء الهداني والجود والإحسان أصلح لنا السرير ونور البصيرة أصلح لنا القلوب واغفر لنا ذنوب واستر لنا العيوب وأعطنا المحبوب واكشف لنا الكروب واكفنا المرهوب أحسن كما أحسنت واستر كما سترت وزد كما قد زدت وجد كما قد جدت أتمم لما أنعمت وما به مننت واحفظ لما أكرمت به وما عرفت واختم لنا بالحسنى يا ربي واعف عنا فإننا ظلمنا أنفسنا كنا نقول باللسان ما ليس في الجنان ونظهر الإحسان ونخبئ البهتان نأمر بما لا نعمل وناتي ما لا نجهل إحساننا مساوي وصدقنا دعاوي نورا للخلائق وللورى ننافق يا من بنا رحيم ومنه عظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرته أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا
بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد طاش صحبي والحمد لله بالبدء والتناهي والحمد لله بالبدء الحمد لله على نعمة الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين. Jatuh.